Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes. Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo yang kini telah sampai di episode yang ke-95. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ila Galigo Series episode yang ke-95. Peperangan memang baru saja usai, namun masalah demi masalah selalu datang tanpa henti. Baru saja Lama Pangandro dan kawan-kawannya selesai mengalahkan Lama Karaka, kini datang lagi seorang dewa yang bernama Panyiwi Ryu. Panyiwi Ryu ini nampaknya kesal dengan perayaan yang dilakukan oleh Lama Pangandro dan rekan-rekannya ini. Panyiwi Ryu kesal karena para manusia merayakan kemenangannya melawan dewa. Padahal sangatlah jelas kalau kasta manusia ada di bawah dewa. Alhasil, Panyiwi Ryu pun langsung turun ke bumi. Tanpa basa-basi maupun ancang-ancang, dia langsung mengirimkan petir dan angin kencang ke arah Aji Laide. Aji Laide dengan cepat menyadari ancaman yang mendekatinya. Segera dia menggunakan kembali kesaktiannya untuk menahan serangan badai tersebut. Serangan tersebut berhasil ditepis dengan baik oleh Aji Laide. Meski begitu, dampak dari serangan tersebut nampaknya merusak beberapa rumah dan pepohonan. Segera para warga berlarian kembali untuk menyelamatkan dirinya. Ini akan menjadi pertempuran habis-habisan part kedua. Aji Laide menyadari betul bahwa lawannya ini adalah seorang dewa. Dia tak bisa melawannya dengan santai. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan dewa ini. Panyiwi Ryu tidak menunggu waktu lama. Dia kembali meniupkan badai dan bahkan api kepada Aji Laide, yang dengan sigap kembali ditangkis oleh Aji Laide. Dan lagi-lagi, dampak serangan tersebut merusak tempat tinggal warga. Lama Pangandro dan yang lainnya langsung berlari memadamkan api dan segala kerusakan yang terjadi akibat adu sihir ini. Lama Kasau hendak membantu, namun sekali lagi Aji Laide melarangnya. Lama Karoda bertanya, "Mengapa kami tak boleh membantumu? Ini bukanlah lawan yang sepadan untuk kalian. Hanya aku yang bisa menghentikannya." Demikian tandas Aji Laide. Aji Laide sesaat kemudian langsung menggerakkan jari-jarinya dan mengirimkan serangan balasan berupa petir kepada Panyiwi Ryu, yang tentu saja berhasil ditangkis kembali oleh Panyiwi Ryu. Alhasil, keduanya pun langsung menyerang bersamaan, yang mana serangan keduanya ini sukses membuat langit menjadi terbelah. Pertarungan keduanya benar-benar tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Pertarungan menggunakan petir, angin, dan api. Keduanya beradu serangan dan saling menangkis serangan satu sama lain. Lama Pangandro hanya terdiam membatu menyaksikan hal itu. Langit nampak mengamuk, berkecamuk, seolah seperti akan runtuh. Bagi Lama Pangandro, ini adalah kali pertama dia menyaksikan Aji Laide bertarung seserius itu. Sosok Aji Laide yang sehari-harinya memang santai dan suka bercanda, mendadak jadi super serius dan mengeluarkan kemampuan yang bahkan dirinya sendiri tidak tahu caranya. Lama Pangandro mungkin telah berlatih pedang sejak kecil. Ilmu bela diri pun dia dalami. Secara keseluruhan, Lama Pangandro adalah petarung yang kuat. Namun, di titik ini dia paham betul bahwa dirinya tidak akan mampu bertahan 1 detik saja dari serangan Panyiwi Ryu ini. Lama Pangandro ingin membantu saudaranya, namun dia jelas hanya akan jadi beban saja. Kalau boleh jujur, di titik itu dirinya ingin kabur saja dan meninggalkan para bawahannya. Hanya saja dia masih ingin melihat seperti apa akhir dari pertarungan ini. Aji Laide dengan segenap kekuatannya berulang kali menahan serangan dan kemudian membalasnya dengan serangan lain. Tak ayal, hal itu menguras staminanya dan menjadikannya terkena serangan sesekali. Di satu sisi, hal yang sama juga menimpa Panyiwi Ryu. Rupanya serangan Aji Laide juga berdamage kepadanya. Alhasil, ini adalah adu ketahanan sihir dan fisik.
Siapa yang mampu menahan serangan dan luka, serta memberikan serangan yang lebih kuat, maka dialah yang menang. Ajila-Ida tentu amat dirugikan di sini. Fisik manusianya menjadikannya sudah sangat kelelahan. Namun, dia menolak untuk menyerah. Jika aku kalah, maka semua orang di Pujananting ini akan binasa. Tidak, aku tak boleh kalah. Demikian pikir Ajila-Ida. Panji Ryu yang menyadari kalau Ajila-Ida sudah kehabisan tenaga, langsung menurunkan serangan pamungkasnya. Serangan itu sukses menghantam Ajila-Ida dan Lama Pangandro, membuat mereka semua terlempar cukup jauh. Serangan tersebut juga benar-benar berhasil memporak-porandakan sebagian wilayah Pujananting. Lama Pangandro mengalami luka yang cukup parah, namun tak sebanding dengan luka yang diderita oleh Ajila-Ida. Topalaguna selaku mantan raja Pujananting bahkan sudah mendapatkan kabar dari salah satu bawahannya bahwa Lama Pangandro dan Ajila-Ida telah tewas terbunuh oleh dewa tersebut. Topalaguna jelas sedih mendengar hal itu. Orang-orang di istana mulai menangis meratapi tewasnya Lama Pangandro dan Ajila-Ida. Namun, ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Pasalnya, baik Lama Pangandro maupun Ajila-Ida masih mampu berdiri, meskipun tenaga keduanya sudah hampir habis. Ajila-Ida membaca mantra-mantra yang lumayan panjang. Mulutnya komat kamit tak karuan. Tangannya bergerak ke sana kemari. Nampak terlihat seperti orang yang tengah berdoa, namun setengah menari. Sesaat kemudian, Ajila-Ida membuka kedua matanya, dan dalam satu kali gerakan, dia mengeluarkan serangan yang sangat dahsyat. Serangan tersebut langsung menembus langit dan menghantam lurus ke arah Panji Ryu yang nampak sedang ngos-ngosan. Tidak sempat menghindar, maka Panji Ryu pun terkena serangan tersebut secara telak, membuat dirinya terluka dan nyaris tumbang. Dirinya masih berdiri, namun nampaknya tidak kuat lagi badannya menahan efek serangan tersebut. Alhasil, Panji Ryu pun jatuh tergeletak tak berdaya. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Lama Pangandro, yang mana sukses membuatnya terharu bukan main. Ajila-Ida telah berhasil mengalahkan seorang dewa dengan epiknya. "Kau berhasil, saudaraku," teriak Lama Pangandro yang langsung memeluk Ajila-Ida. Ajila-Ida hanya tersenyum saja. Dia sudah benar-benar lemas sampai ke tulang. Dia pingsan dalam pelukan Lama Pangandro. Di saat Lama Pangandro dan Ajila-Ida sedang berpelukan merayakan kemenangannya, nampaknya cobaan belumlah usai. Satu dewa dikalahkan, maka akan datang pula dewa berikutnya. Seorang dewa bernama Guru Tempeding datang bersama dengan bala tentaranya. Bersamanya ikut pula Lama Karaka dan anaknya Lama Sarasa. Mereka segera mengobati Panji Ryu hingga pulih 100%. Maka lengkaplah sudah. Ada 3 orang dewa dengan seorang anak dewa serta ribuan pasukan kuatnya yang jelas di luar nalar manusia. Lama Pangandro menyaksikan hal itu dengan tubuh merinding. Usaha saudaranya seperti tak ada artinya. Ajila-Ida baru saja siuman kala itu, dan dia menyaksikan 3 orang dewa siap menghajarnya kembali. Ajila-Ida perlahan-lahan melepaskan diri dari pelukan Lama Pangandro. Dia berdiri tegap dan menatap ketiga dewa tersebut dengan tersenyum. Sepertinya pertempuran ini tidak akan ada habisnya. Antara aku yang mati atau kalian bertiga yang mati. Aku tidak peduli. Majulah kalian semua, akan kubantai kalian semua sampai tak bersisa. Demikian teriak Ajila-Ida. Sejatinya, yang membuatnya mampu berdiri hanya sisa tekadnya saja. Baik stamina maupun fisiknya telah habis tak bersisa. Lantas, seperti apakah akhir dari kisah ini? Mampukah Ajila-Ida mengalahkan 3 orang dewa beserta ribuan pasukannya sekaligus? Kita akan lanjutkan kisahnya di episode berikutnya. Dan teman-teman, itulah tadi Ila Galigo series episode yang ke-95. Kita akan lanjutkan lagi beberapa hari setelah video ini saya upload. Jadi silahkan stay tune terus hanya di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau semisalnya ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis. Dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.